Selamat pagi, saya Afriliana masih Pidade dengan NIM 20167. Dari sini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan aplikasi OS Forensik. Jadi ini tampilan utama dari aplikasi OS Forensik. Jadi OS Forensik adalah aplikasi forensik untuk penempatan atau analisis bukti digital, atau bisa dikatakan sebagai penyidikan suatu kasus. Jadi OS Forensik juga ini terbagi menjadi dua tipe, yaitu ada gratisan kemudian ada yang berbayar. Di sini yang saya gunakan yaitu gratisan, sehingga dia memiliki berbagai batasan, berarti hanya bisa menyelesaikan kasus tertentu saja. Oke, di sini saya akan continue. Ya, ini merupakan tools-tools yang terdapat dalam OS Forensik. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa tools. Yang pertama yaitu yang akan saya jelaskan yaitu mengenai file name share. Ini merupakan dari file name share ya, ini tampilannya. Cara menggunakannya kita bisa di sini klik ini ya. Di sini akan muncul select start folder. Jadi ini merupakan bagian yang ingin kita cari di bagian mana ya. Di sini saya menggunakan contohnya di bagian data D. Oke, kita klik OK. Kemudian di dalam file name share ini akan ada share string. Ini merupakan nama file yang ingin kita cari ya. Di sini saya ingin mencari lagu. Kita bisa klik share atau langsung saja kita klik share sini, atau bisa saja langsung kita enter. Di sini saya share. Oke, di sini sudah muncul lagunya ya, English spelling playlist ya. Di sini muncul lagu TikTok Jepang yang enak didengar. Kalau kita ingin membukanya, klik ini. Ya, ini merupakan fungsi dari file name share. Kemudian tools yang kedua yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai delete file name share. Ya, ini dari delete file name share. Cara menggunakannya yaitu kita bisa ini Dix ya. Dix ini merupakan tempat di mana kita akan cari ya file yang baru saja kita hapus. Saya carinya di partisi E. Jadi delete file share ini memiliki fungsi yaitu mencari atau melihat data yang baru saja kita hapus. Kemudian di sini ada alpha files, ini untuk semua gambar. Kemudian ini ada image, berarti untuk gambar atau foto tertentu ya yang kita cari. Kemudian ada office document. Office document ini berarti bersangkutan dengan Microsoft Word, kemudian Excel, pokoknya bersangkutan dengan kantor atau office ya. Ini. Kemudian di sini yang akan saya gunakan yaitu image. Oke. Di sini kita bisa klik share. Ya, ini akan muncul gambar-gambar yang baru saya sudah hapus di sini. Oke, kalau ingin membukanya kita cukup klik kanan, kemudian kita open with. Ya, ini foto, kita oke saja. Ini merupakan gambar dari yang foto-foto yang sudah saya hapus. Jika ingin menyimpannya, kita cukup klik kanan, kemudian kita copy, kita simpan di sini ya tempat yang ingin kita simpan. Saya simpan di data D. Kita cukup paste. Oke, sudah tersimpan. Kemudian kita kembali lagi. Ya, ini merupakan dari fungsi dari delete file share. Kemudian saya akan tools ketiga yang akan saya jelaskan yaitu mengenai user activity. Ini user activity ini berfungsi untuk melihat penggunaan yang saat kita gunakan laptop ini, dia akan terekam secara otomatis saat kita menggunakan laptop ini ya. Jadi cara menggunakannya itu cukup mudah, yaitu kita klik live application, kemudian di sini kita bisa config. Ya, di sini di configuration ini banyak sekali ya, terdapat ada sistem, kemudian ada device, terbagi menjadi USB, ada WLAN. Ya, USB ini contohnya flash disk ya, flash disk yang pernah kita masukkan di laptopnya kita. Kemudian ada WLAN.
Kemudian ini merupakan WiFi atau wireless yang pernah terhubung di laptop ini. Kemudian browser, ini ada download, ada history ini. Download ini merupakan yang pernah kita download ya di laptop ini. Kemudian di sini ada nanti terpilih lagi menjadi select a date, tanggal ya. Di sini yang akan saya gunakan yaitu USB ya. Tapi untuk klik satu-satunya ini kan nanti lebih lama ya. Jadi ini kalau secara cepatnya kita bisa saja langsung di ini uncheck ini supaya lebih cepat ya. Kita bisa klik saja langsung USB. Oke. Kemudian ada dua pilihan lagi, select a date range to scan. Ini share all items ini artinya ini merekam data yang saat kita menggunakan laptop ini ya. Di sini saya menggunakan share date range only. Berarti ini hanya dari tanggal berapa kita mencari data dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di sini contohnya saya dari tanggal 4 ya yang saya gunakan sampai sekarang. Oke, kita include data items. Oke, kemudian kita cukup klik OK. Kemudian setelah itu kita bisa scan. Kita scan. Dalam scan ini cukup lama, dia berfungsi untuk memproses data rekam di dalam laptop ini ya. Aktivitas ya yang pernah kita lakukan di laptop ini. Ini terdapat sumber ada USB ada 6 ya, totalnya ada 6 items. Ini fungsi dari ini kita bisa lihat ini ada 6 ya. Ini merupakan fungsi dari user activity. User ya. Kemudian yang tools keempat yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai ini memory viewer. Memory viewer ini dia ini untuk menampilkan bukti digital dari memori. Ya, bukti digital dari memori atau bisa menampilkan pengguna memori dari aplikasi yang sedang berjalan ini. Saat kita menggunakan memory viewer ini nanti akan berjalan total CPU ini time-nya ya ini user time, kernel time, prosesnya dia akan berjalan ya, ini tanggalnya. Ini jadi sini terdapat ada sistem ya, di sistem, ada service, banyak sekali ya. Ini sudah terdapat banyak sekali sini. Ya ada kemudian ada ukurannya, bit, kemudian ini terdapat 0 bit, 7 ini megabyte. Ya, kemudian ada juga ini kita ada banyak sekali ini terdapat di memory viewer ya. Ada Windows ya, ada Windows ini ya, ini dia menampilkan ya memori ini, data-data dari memori ini. Oke, kemudian yang kelima yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai manage case. Manage case ini dia berfungsi untuk memulai atau membuat kasus baru. Nah, di sini ada new case, artinya membuat kasus baru. Import case, berarti import case ini dia menambah kasus ke folder default ya. Kalau import case berarti membuat case, ada export case, kemudian ada delete case. Delete case ini dia untuk menghapus menghapus kasus yang baru saja kita pilih atau kita buat ya. Ini case contohnya ya, kita membuat kasus ya. Di sini ada tertulis case name. Case name ini merupakan nama kasus. Contohnya di sini saya akan buat yaitu pencurian ya, kasus pencurian. Kemudian ada terdapat investigator, artinya nama penyidik. Ya, nama penyidiknya kita masukkan siapa. Contohnya nama saya yaitu Liana Pirade. Kemudian nama organisasi ya. Organization ini merupakan nama organisasi. Kita bisa masukkan saja contohnya yaitu badan penyelidik. Kemudian kontak details berarti informasi yang bersangkutan dengan konteks secara file atau secara jelas. Di sini bisa saya cantumkan nama email saya ya, Iliana Pirade ya. Pirade email. Baik, kemudian time zone berarti waktu lahir di tempat kita ya. Ini saja. Kemudian default drive ini berarti tempat lokasi tersimpannya kasus yang kita buat ya di
drive C. Ini ada occasion type, berarti ini alat yang akan kita gunakan. Bisa live occasion, acute mission itu secara langsung ya. Ini investigasi disk from another machine, berarti investigasi itu dari disk ya. Ini secara live saja. Bisa juga ada case folder yang tadi. Ini the file location ini dari ini yang C ini. Kemudian itu sudah tersimpan nanti akan tersimpan di drive C. Oke, kita oke. Ya, ini sudah muncul. Jadi dia akan muncul judulnya pencurian, seperti itu Rabu 21 Juli 2021, ada tanggalnya ya. Kemudian tempat penyimpanannya. Ya, saya kira cukup sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.